Benar Tuhan, bila Engkau membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Benar Tuhan, kalau Engkau mau mengangkat, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan kami. Jesus. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 firman-Mu ya dan amin. Bila Engkau menutup, bila mana Engkau membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, tidak ada satupun yang bisa menutup. Oh papa 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 papa. Bila mana Engkau mau mengangkat seseorang, Jesus, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan. Oh papa 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 papa, berfirmanlah siang hari ini kepada umat pilihan-Mu di tempat ini, berbicaralah kepada mereka, sampaikan isi hati-Mu. Oh haleluya, haleluya, urapi hamba-Mu. Sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang sakit disembuhkan, yang suam-suam kuku berkobar-kobar, semangat menyala-nyala kembali mengasihi Tuhan. Oh papa 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 papa. Selama firman-Mu disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mampukan kami menangkap pesan-pesan-Mu dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Salam. Lagu ini tadi itu pas bener kepada saya waktu saya masih muda. Ya muda, umur 40 lah. Banyak yang menghalangi. Pada saat ada pemilihan jadi direksi, saya dilaporkan punya simpanan. Saya bilang saya punya simpanan, deposito. Bukan, maksudnya simpanan yang aneh-aneh itu. Saya bilang, nah saya dilaporkan bahwa saya punya, ada namanya perusahaan Jepang yang mensuplai belt conveyor, ban berjalan. Itu saya punya hubungan sama pemiliknya. Macam-macam. Tapi kalau Tuhan buka pintu, enggak ada yang bisa menghalangi. Jadilah jadi direksi. Sudah jadi direksi, apa selesai? Enggak. Diadukan macam-macam. Macam-macam diadukan. Saya enggak enak nyebutkan di sini. Wow, bahkan udah sampai saking aduan itu macam-macam, sampai menterinya kepengaruh. Sehingga ngajukan saya untuk dipecat, diganti sama orang lain. Setelah 7 tahun tuh. Tapi kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, enggak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan mau mengangkat, enggak ada orang bisa merendahkan. Dengan caranya Tuhan, enggak jadi ditandatangani SK itu. Kenapa? Dolar dari 1.600 naik ke 2.000, naik ke 3.000, naik ke 4.500. Januari tanggal 12, 2018 Januari tanggal 12, 1 dolar itu jadi 12.000. Sehingga Menteri Keuangan itu udah ada di mejanya untuk ditandatangani. Saya dipecat dan diganti sama orang lain. Saking ngurusin dolar itu, dia gak sempat tandatangani. Bulan Maret tahun 19
98 itu, kabinet diganti, menteri diganti, bahkan bulan Mei itu presidennya diganti. Coba, kalau Tuhan yang buka pintu, telah membuka pintu, nggak ada orang satu pun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah mau mengangkat, nggak ada orang satu pun bisa merendahkan. Bisa. Nah hari ini, tema hari ini adalah pintu promosinya Tuhan terbuka. Apa? Pintu promosinya Tuhan terbuka. Sebulan yang lalu saya sampaikan pintu pintu penjara terbuka. Hari ini pintu promosi Tuhan terbuka bagi saudara dan bagi kita semua. Katakan amin. Oleh karena itu kita belajar hari ini tema tetap tahun Ibrani 5784 Pedalet, tapi temanya adalah pintu promosi Tuhan terbuka. Enggak ada salahnya saya ulangi biar saudara enggak salah nangkap gini. Tahun ini menurut kalender Ibrani 5784 itu namanya Pedalet. Ya, Pedalet. Jadi P itu 5780 sampai 5789 itu disebut P. Yang namanya 80 itu P. Nah, kalau tambah L itu mulut Elohim. Dalet, mulut Elohim itu berbicara tentang tangga. Dalet itu tangga. Coba ini. Dalet adalah huruf keempat dari alfabet Ibrani, memiliki nilai numerik 4. Arti pitograf dari dalet terlihat seperti pintu. Ini kan kayak seperti pintu yang gantung di kemah. Jadi P dalet itu tadi saya bulat, kalau P L mulut Elohim, mulut Tuhan bicara tentang apa? Bicara tentang pintu. Jadi kalau P dalet itu artinya berbicara tentang tahun di mana pintu-pintu Tuhan terbuka. Sebulan yang lalu kita udah bicara tentang pintu penjara terbuka. Dahsyat. Bayangin Petrus di dalam penjara. Tangan diborgol. Kiri kanannya ada prajurit untuk nungguin dia. Tapi kok bisa keluar dari penjara? Bahkan di pintu ada prajurit menunggu. Tapi malaikat Tuhan datang, ditepuk bahunya Petrus. Hei, bangun, cepat. Pakai sepatumu, pakai jubahmu, ikut aku. Dia ikut aja. Si prajurit nggak tahu tuh. Waktu dia keluar lewat pintu, ada prajurit juga begini saja lewat itu. Malaikat sama Petrus. Pintu-pintu penjara terbuka. Penjara sekarang ini bukan berarti saudara harus ke mana itu kalau di Cipinang. Bukan. Penjaramu apa? Ketakutan, itu kepenjara namanya. Nggak enak. Bisnis nggak jalan, nggak enak. Nggak kerja, nganggur itu nggak enak. Penjara. Sakit, penyakit, penjara. Tapi pintu-pintu penjara itu terbuka. Kita keluar dari takut sakit penyakit. Kita keluar dari rasa trauma masa lalu. Kita keluar dari sakit penyakit. Kita keluar dari pengangguran. Kita keluar dari kekurangan. Kita keluar dari himpitan macam-macam. Kita keluar dari masalah keluarga. Kita keluar dari itu. Pintu-pintu penjara terbuka. Hari ini pintu-pintu promosi Tuhan datang kepada saudara. Datang kepada saudara. Hari ini tahun Pedalet. Orang bilang begini, itu kan untuk orang Israel Pak Purba. Nah makanya di sini ada mitos. Mitos
Itu tidak benar. Tahu saudara apa artinya mitos? Mitos itu salah satulah ini. Pedalet tahun kemarin Pegimel, ya kan? Nah, itu kan untuk orang Australia, ya, untuk orang Israel. Kita kan bukan orang Israel. Mitos itu salah. Saya mau sampaikan alasannya. Mari kita baca di Perjanjian Lama bahwa di Keluaran 12 ayat 49. Jadi mitos tadi enggak benar. Jadi kalau kalender Yahudi itu kalender Israel itu katakan Pedalet, mulut Tuhan berbicara tentang pintu kepada orang Israel. Ternyata bukan kepada orang Israel juga, kepada saudara dan saya. Jadi tahun Pedalet ini Tuhan bicara, mulut Tuhan berbicara tentang pintu. Nah, satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli. Orang asli itu siapa? Ya orang Israel. Dan untuk orang asing itu siapa? Ya kita-kita ini. Yang menetap di tengah-tengah kamu, di imamat. Satu hukum berlaku bagi kamu. Ini ngomong kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru kita lihat. Di Roma 10 ayat 12. Itu berlaku terhadap semua orang. Apa itu? Ya tahun Pedalet itu. Itu berlaku terhadap semua orang, terhadap saudara dan saya. Sebab tidak ada bedanya antara orang Yahudi dengan orang-orang bangsa yang lain. Allah yang satu itu adalah Tuhan untuk semua orang. Jadi kalau Tuhan bicara tahun ini, mulai 15 September Tuhan katakan Pedalet, maka itu juga berlaku bagi saudara. Jadi ini saudara harus pahami bahwa tahun Pedalet 15 September mulai kemarin sampai 5 Oktober tahun 2024 namanya tahun Pedalet. Di mana mulut Tuhan bicara tentang pintu-pintu. Nah hari ini kita bicara tentang pintu, promosi Tuhan kepada terbuka. Mari kita baca ayat emas. Waduh ini keren banget nih. Ayat emas. Saya baca ini nangis saya. Dan saya nyanyikan lagu tadi. Coba ulangi lagi sekali lagi Sari. Nyanyikan. Bila kau... Di mana saya? Haleluya. Saya benar-benar terharu saya. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin katakan. Nanti saudara kita akan belajar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bila Tuhan buka pintu, enggak ada satupun orang yang bisa menutup. Bila Tuhan mau mengangkat saudara dan saya, tidak ada orang bisa merendahkan saudara. Itu firman Tuhan. Saudara dengarkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bila kau, haleluya. Bila kau yang membuka pintu. Amin. Yes. Dapat menutup. Amin. Amin. Bila kau yang mengangkat. Amin. Tiada yang dapat. Haleluya, 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 haleluya. Bila kau yang Amin. Haleluya, Yesus. tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, Amin. tiada yang dapat merendahkanku. Makasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bilang kau buka pintu.
maka tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Bila engkau mau mengangkat, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar hari ini satu kebenaran firman Tuhan. Bapa hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, mampukan kami untuk menangkap pesan-pesan-Mu hari ini. Dan urapi hamba-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Sedemikian sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Karena firman-Mu itulah yang merubah kami. Yang bisa merubahkan seseorang hanya firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah, sampaikan pesan-pesan-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana kepada umat pilihan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 8. Saudara dengarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Saudara harus bergairah dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri dan Dia berbicara kepada saudara dan kepada saya. Dan firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Berkuasa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Firman Tuhan ini kan kepada yang diucapkan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Hari ini pintu apa? Hari ini pintu apa? Firman Tuhan katakan, aku telah membuka pintu promosi bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa, kemampuanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Glory. Nah hari ini kita belajar. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang dunia berusaha menutup pintu Tuhan, menutup pintu promosi Tuhan, tetapi semuanya gagal. Mari kita baca. Pertama kita belajar. Saudara, konsentrasi kira-kira ya 25 menit ke depan. Konsentrasi bersatu. Pintu impian bagi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf itu mencoba menutup pintu impian bagi Yusuf, tetapi gagal. Saudara kasih, saya mau sampaikan kepada saudara, ini nanti saudara bisa catat Kejadian 37 ayat 58, Kejadian 37 9 dan seterusnya. Tapi saya mau cerita kepada saudara, dengarkan, lihat ke sini. Ini Yusuf ini lahir pada saat papahnya Yakub berubah menjadi namanya Israel. Itu waktu Yakub sudah tua, ya, udah lansia. Sehingga begitu lahir Yusuf sangat disayang oleh papahnya. Jadi kepada Yusuf ini diberikan jubah yang maha indah, bukan hanya indah, maha indah. Tetapi kepada saudara-saudaranya yang 11 enggak, iri dong yang 11 orang ini. Oleh karena itu benci dia sama Yusuf. Udah pakai baju jubah paling bagus, maha indah. Mimpi lagi ini orang ini. Apa mimpinya Yakub? Dia mimpi di ladang. Berkasnya dia, berkas gandumnya dia yang diikat berdiri. Pop. 11 berkas gandum saudara-saudaranya datang ke berkas yang berdiri itu nyembah. Wih marah ini. Saudara-saudara, sialan lo. Emangnya lu mau jadi raja kami? Tambah benci dia. Apa selesai mimpi begitu? Mimpi lagi nih Yusuf ini. Wah, mungkin saudara di sini juga sekarang lagi banyak mengimpikan jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi itu. Ini mimpi lagi dia. Mimpi lagi, lebih kurang ajar lagi. Dia tampaklah bagi dia
matahari, bulan, dan 11 bintang datang menyembah dia. Wih, ini bukan hanya saudaranya marah, bapaknya juga marah, ayahnya marah. Mungkin kalau ayahnya itu Yakub, si Mamora gitu mungkin ngomongnya begini. Mimpi apa pula kau ini? Yusuf, si Mamora. Iya kan? Oh, ketawa dia, orang Batak pasti ketawa dia. Masa mimpi matahari itu kan berbicara tentang bapaknya, bulan itu mamanya, 12 bintang itu saudaranya. Masa nyembah kepada Yusuf, tambah mangkel, tambah benci mereka sama Yusuf. Nah suatu kali, sudah dengarkan suatu kali, 11 saudaranya ini pergi menggembalakan kambing domba. Yusuf tinggal sendiri di rumah sama papa mamahnya. Papahnya bilang Yakub, sup, you lihat dong, kakak-kakak you menggembalakan. You pergi ke sana, tapi jangan lupa ya pakai jubah yang elok ya, yang bagus. Udah berangkat ya, pakai jubah yang bagus. Dari kejauhan, 11 orang itu udah ngeliat, tukang mimpi datang, kurang ajar tuh. Yang baju jubah paling bagus itu, udah kita habisin dia. Jadi mereka ini bersepakat mau membunuh ini. Begitu sampai di sana, Ruben bilang jangan dibunuh lah. Ada sumur, dimasukkan ke sumur. Coba. Adiknya ini dimasukkan oleh kakak-kakaknya ke sumur, cemplungkan ke sumur, jeger. Tapi enggak cukup sampai di situ. 9 yang lain bilang udah bunuh aja. Nanti ambil darahnya, kasihkan ke jubahnya, kasihkan ke papa. Tapi ada satu orang, Jehuda namanya, saudaranya. Jangan dibunuh. Jual aja kepada orang Ismail. Orang Ismail lagi lewat situ. Udah mereka ambil lagi. Mereka jual ini Yusuf ke orang Ismail. Orang Ismail jual lagi ke Potifar. Di Potifar rajin apapun dia kerjakan berhasil. Sehingga disenangi semua tugas-tugas di rumah. Apapun itu diserahkan oleh Potifar kepada Yusuf. Tapi ada tante di situ, tante Potifar. Tante Potifar ini lihat tiap hari Yusuf, waduh. Mau ngajak tidur bersama, dia nggak mau, dia lari meninggalkan kejahatan, dia nggak mau berbuat dosa. Selesai di situ enggak, dimasukkan ke penjara coba. Masuk ke penjara. Di penjara ada lagi tukang minum, tukang roti. Ada saja yang bisa menerjemahkan mimpi tukang roti sama tukang minum. Singkat cerita, terima kasih. Akhirnya yang mimpi bukan hanya yang tukang roti, Raja Firaun mimpi. Raja Firaun itu mimpinya apa? Siapa yang ingat di sini? Apa? Kok suaranya pelan-pelan banget? Apa tadi? Yang keluar dari sungai Nil apa? Kerbau atau? Lembu. Dia dalam penglihatannya dia. Dalam mimpinya Firaun ini ada 7 ekor lembu gemuk. Badannya bagus keluar dari kuda Nil. Dan langsung makan rumput di pinggir sungai Nil itu. Setelah itu kemudian dia melihat lagi ada 7 ekor yang kurus kering keluar dari sungai Nil. Langsung yang 7 ekor tadi itu dilahap habis. Firaun waduh nggak bisa tidur dia. Nggak sampai begitu, mimpi lagi Firaun. Dia lihat ada setangkai gandum berisi 7 bulir, bernas. Kemudian ada 7 lagi tangkai bulir gandum yang kempes. Yang kempes ini nelan gandum yang gede-gede, tambah nggak bisa tidur Firaun. Dia kumpulkan ahli nujum, dia kumpulkan ahli pintar-pintar seluruh negeri Mesir. Dia cerita mimpinya, nggak ada yang bisa terjemahkan. Ada satu orang yang bilang ini ada orang
seorang dulu ketemu di penjara, dia bisa menafsirkan, panggil Yusuf. Panggil Yusuf, dia bilang, mimpi Tuhan ini 7 tahun kekeringan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Nah, selama 7 tahun kelimpahan itu agar diminta kepada semua penduduk 20% untuk disimpan. Untuk apa? Untuk 7 tahun ke depan, 7 tahun kekeringan. Wah, Firaun pikir, wah ini harus ada ditunjuk ini. Dia tunjuklah ini jadi kuasa, punya kuasa untuk ngatur semua begini. Apa katanya dia? Kata Yusuf, semua rakyat mendengar. Coba, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau Tuhan membuka telah, ini firman Tuhan telah. Tuhan telah membuka pintu promosi, enggak ada orang satu pun yang bisa menutup. Saudara-saudaranya mau menutup pintu promosi untuk Yusuf. Masuk mau dibunuh, enggak jadi. Mau dijual, dijual ke Potifar lagi. Di sana berprestasi, buang lagi ke penjara. Saya kasih, Tuhan punya cara. Tuhan punya banyak cara untuk mempromosikan saudara dan saya. Tuhan yang kadang-kadang enggak kepikir oleh kita. Kayak tadi waktu pertama saya sampaikan kebijakannya. Tahu saudara berapa tahun lagi saya jadi direksi? 8 tahun lagi. Coba. Kalau Tuhan sudah buka pintu, enggak ada orang satu pun yang bisa menutup. Kalau Tuhan mau mengangkat, enggak ada satu orang pun bisa merendahkan. Ini sama dengan Yusuf. Mau direndahkan enggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan buka pintu. Nah, pesannya kepada saudara dan saya. Siapa mau menerima di tahun Pedalet ini pintu-pintu promosi terbuka, angkat tangan dengan jujur. Jangan ikut-ikutan. Saya ulangi. Siapa mau menerima pintu-pintu promosi di tahun Pedalet ini? Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan artinya enggak mau terima promosi. Saya ulangi sekali lagi dengan iman. Siapa mau di tahun Pedalet ini menerima pintu-pintu promosi terbuka, angkat tangan dengan iman, tinggi-tinggi, jangan ragu-ragu. Oke, bagi yang enggak mau ngangkat tangan berarti memang dia enggak mau terima promosi. Syaratnya adalah, dengarkan. Tahu saudara? Dengarkan, saudara perhatikan di sini. Waktu saya baca, kenapa ya? Ternyata ini Yusuf ini sudah dimasukkan saudaranya ke sumur, sudah dijual. Waktu 7 tahun kekeringan ini keluarga ini datang ke Mesir. Rombongan pertama datang. Kenal enggak Yusuf kepada orang ini? Kenal. Kalau saudara pernah dimasukkan ke sumur, dilemparkan ke sumur. Terus yang melemparkan itu suatu saat saudara jadi penguasa, yang melemparkan saudara itu datang kepada saudara apain? Saudara tonjok ya. Ini dulu ini. Kamu dulu masukkan saya ke sumur ya. Tahu saudara apa yang dilakukan Yusuf? Saudara nanti bisa baca di Kejadian 45 ayat 15. Bisa keluar enggak Kejadian 45 ayat 15? Saya waktu baca ini, pantas saja dia dapat promosi. Sudah dibenci oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya udah masukkan ke sumur, jual lagi. Tapi datang saudaranya, apa yang dia lakukan? Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan dia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Coba. Ada kebencian? Ada dendam? Hari ini, kalau saudara mau terima di tahun Pedalet ini promosi dari Tuhan. Saudara, saya kira hampir semua kita pasti pernah disakiti. Pasti.
Saya pernah disakiti. Pernah dikhianati. Saudara harus hari ini berani mengampuni orang itu. Saudara harus bisa berdamai sama orang itu. Kayak Yusuf coba. Dia nggak ada sedikit pun dendam. Nggak ada kebencian. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saudara, di tahun Pedalet ini pintu promosi itu akan terjadi bagimu. Saya nggak tahu dengan siapa saudara lagi nggak enak. Dengan siapa saudara lagi pernah clash, pernah nggak enakan karena dikhianati. Kalau apapun saudara harus berdamai dengan orang itu. Kalau saudara bisa lakukan ini, maka di tahun Pedalet ini, maka pintu-pintu promosi itu akan dibukakan bagi saudara. Itu yang pertama. Yang kedua kita langsung ke yang keempat aja. Karena udah 11 nih. Keempat adalah Daud. Nah Daud ini saya pelajari hampir sama Yusuf. Mari kita lihat. Itu Raja Saul pernah diperintahkan oleh Tuhan bahwa dia harus membunuh semua Raja Agag, rakyatnya, lembu, kambing domba, semua harus dibunuh. Tapi Saul tidak mendengarkan firman Tuhan sehingga Tuhan murka. Maka dia ganti. Tadinya rencananya Raja Saul itu untuk jadi raja seumur hidup. Tapi karena dia nggak mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, maka Tuhan ganti. Suruh Samuel mencari anaknya siapa? Anaknya Isai. Bukan anaknya Isa. Anaknya Isai. Anaknya Isai ini ada 10, 8 laki, 2 perempuan. Dia bilang, mana anakmu? Isai. Kata Samuel ini, karena Tuhan suruh melalui Samuel. Lewat. Siapa? Eliab, anak yang pertama. Tentaranya Saul. Keren, tinggi besar. Bintang, wah keren. Tapi Tuhan bilang bukan ini. Nah kalau bukan ini siapa dong? Yang nomor 2, Abinadab jalan gagah, perkasa, enak. Bukan ini kata Tuhan. Anak yang ketiga datang sama. Tuhan bilang enggak. Nah Samuel bilang kepada Isai, anak buahnya ini apa enggak ada lagi yang lain? Wah ada sih, tapi cangon, ngembalakan kambing domba 2-3 di ladang. Coba bapaknya saja nggak mau mencalonkan anaknya bungsu ini jadi raja. Bapaknya saja nggak mau. Nggak direken. Direken itu apa ya? Apa? Nggak masuk hitungan. Waduh ini bahasa Manado. Nggak masuk hitungan. Halah tukang cangon, gembala kambing domba mau jadi raja. Sekolah juga kagak. Enggak. Tapi datang ini. Di mana dia? Lagi di ladang. Panggil dia. Kata Samuel. Kalau dia enggak datang kita enggak makan. Ciailah. Datang ini Daud. Pendek lagi. Dibandingkan dengan Abinadab, Eliab, sama. Mungkin beda. Pipinya kemerah-merahan lagi. Nah Tuhan bilang kepada Samuel, ini dia. Urapi dia jadi raja. Udah diurapi dia jadi raja. Diurapi dia jadi raja. Dan tahu saudara perempuan-perempuan bilang, Saul mengalahkan berjuta-juta. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mangkel ini Raja Saul ini. Sialan ini perempuan-perempuan ini. Aku yang raja kok. Kok sana disebut berlaksa-laksa? Mangkel dia. Nah mangkel ini udah diurapi jadi raja lagi. Oleh karena itu dia punya inisiatif bersiasat untuk membunuh ini yang namanya Daud. Nah 2 kali dia mau dibunuh. Ditombak. Coba keluarin 1 Samuel 18 ayat 10. Saya enggak baca karena waktu berjalan cepat. Jadi yang pertama, Saul ini begitu roh Allah keluar dari dia. Kalau roh Allah keluar, roh di dalam roh apa jadinya? Ya roh jahat.
Begitu roh jahat menguasai dia dan tombak ada di dekat dia dan dia lihat ada di sana Daud, makanya coba lihat gambarnya itu. Bang, ditombak pertama, nggak kena. Nah, ditombak lagi yang kedua, coba keluarin. 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 10. Ini si Saul sekali sudah ditombak nggak kena, masih berikhtiar, ada kesempatan lagi. Dia mulai menancapkan lagi tombaknya itu ke Daud. Ceger. Nah, sampai tombaknya itu sampai nempel di dinding itu coba. Tapi dia nggak kena. Cukup sampai di sini? Ternyata enggak. Dia mau membunuh, coba membunuh setelah ini. Saul mau membunuh Daud. Semua tentara dikerahkan mencari Daud. Begitu ketemu, tembak di tempat. Kepada rakyat di seluruh Israel dikasih tahu oleh Saul. Di mana kalau ada ketemu sama Daud, kasih tahu. Kasih ini bukan seminggu, bukan sebulan, bertahun-tahun. Dia lari ke sini, dia lari ke sana, lari ke padang gurun, sampai masuk lari ke gua-gua coba. Di gua itu ternyata datang juga orang-orang orang-orang selundupan, orang narkoba, orang pembunuh, orang perampok. Dikejar-kejar juga oleh aparat. Kumpulnya di gua yang sama. Saudara bayangin kumpul sama perampok. Kumpul sama penjinah. Kumpul sama pembunuh. Kumpul sama yang gak benar. Di gua, enak gak? Gak enak. Itu yang dialami oleh Daud. Nah, suatu saat Raja Saul ini juga ikut mencari. Dicari ke gurun, di gurun gak ketemu, cari. Suatu saat sampailah dia di gua yang sama. Nah, Saul ini mau BAB. Dia kan lihat kiri kanan, kalau di sini kan dilihat tentara yang lain, dilihat rakyat. Masuk dia ke dalam gua. BAB di gua. 400 bilang, Daud, kesempatanmu sekarang. Ini tombak, matikan sekarang. Dia bilang, aku tidak akan mau menjamah seorang hamba yang diurapi. Kasih ada 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan. Dia bilang dia tidak layak untuk menjamah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, sekali-sekali jangan meremehkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa mau menerima pintu promosi di tahun Pedalet ini terbuka? Angkat tangan. Kasusnya Daud hampir sama dengan kasusnya Yusuf. Dia mau dibunuh oleh mertuanya loh. Ini mertuanya ini. Saul ini mertuanya. Saudara pernah mau dibunuh oleh mertuamu? Atau oleh orang tuamu? Atau oleh siapapun? Udah ditombak 2 kali ceker nggak kena. Dan dicari-cari tentara, dikerahkan seluruh tentara Israel dikerahkan mencari dia. Dan ada kesempatan lagi dia jongkok, kan di gua gelap kan, tinggal ambil tombak, jeger habis itu. Tapi dia tidak lakukan apa yang dia bilang. Dia nggak mau, sekali-kali dia tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kalau saudara tadi mau di tahun Pedalet ini, pintu-pintu promosi terbuka bagimu. Saudara nggak boleh ada dendam. Sekalipun ada kesempatan untuk menghancurkan musuhmu, untuk menghancurkan orang yang saudara tidak senangin, jangan pergunakan itu.
Terlebih hamba-hamba Tuhan. Saudara yang diurapi oleh Tuhan, saudara jangan jamah. Jangan diomongin. Nah kalau di sini rasanya jarang ada jemaat ngomongin gembalanya. Ya, enggak lah ya. Ya saya enggak ada itu. Nah jangan, saya kasih. Ternyata saya waktu baca, waduh 2 kali loh kesempatan. Ini dia dikejar-kejar bukan sebulan, bertahun-tahun. Ada orang bilang 14 tahun. Ada kesempatan, 2 kali kesempatan di Turja aja udah mati tuh Saul. Tapi dia tidak. Biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Aku tidak mau menjamah, mencelakakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka dia akhirnya, singkat cerita, akhirnya Raja Saul ini mati. Mati baru dia ditahbiskan jadi raja. Mari baca ditahbiskan Daud menjadi raja atas Yehuda. Jadi setelah Daud menerima kabar kematian Saul, tahu saudara, nanti saudara baca di 2 Samuel 1, itu begitu dikabarin yang ngejar-ngejar dia selama ini mati, seneng gak Daud? Halo? Saudara yang membenci saudara, yang mengkhianati saudara, mati. Atau bisnisnya berangkrut, saudara senang? Saudara senang? Daud ini enggak senang, dia nangis dia. Dia meratap. Dia meratap dengan meninggalnya Raja Saul yang sudah bertahun-tahun ngejar-ngejar dia untuk dibunuh dia. Coba. Dia meratap. Nah setelah itu baru di 2 Daud menjadi raja atas Yehuda. Di 2 Samuel 24 orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda di mana? Di Hebron. 7 tahun dia memerintah di Hebron. Setelah itu, setelah 7 tahun baru di 2 Samuel 5 ayat 3 mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seluruh Israel. Di mana? Di Yerusalem. Selama 33 tahun. Jadi total dia memerintah sebagai raja adalah 40 tahun 6 bulan. Coba, banyak orang mau menghalangi dia. Tapi kalau Tuhan yang membuka pintu, enggak ada orang bisa, 1 orang pun enggak bisa menutup. Kalau Tuhan sudah mau mengangkat dia jadi raja, enggak ada orang, 1 orang pun bisa merendahkan dia. Silakan Noel, singers maju ke depan. Sari tolong nyanyikan lagi lagu tadi. Saudara nikmati lagu ini, nikmati lirik demi lirik. Kalau ini saudara menjadi remah firman Tuhan hari ini dan lagu ini menjadi remah bagi saudara, maka saudara akan menikmati, akan mengalami namanya promosi di tahun Pedalet ini. Pintu promosi dari Tuhan di tahun Pedalet ini. Silakan Sari. Bila kau yang membuka pintu, Amin. tak ada satupun Amin. dapat menutupnya. Bila kau yang Amin. Amin. aku, tiada yang merendahkanku. Amin. Amin. Haleluya. Bila kau yang membuka Glory, glory, ada glory. Oh satupun papa 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 papa. Oh haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Bila kau, haleluya. Bila kau yang membuka pintu, Amin.
Tampilkan kesimpulan. Saudara yang kasih, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tapi pada saat firman Tuhan tadi dipanjangkan, ada kata-kata yang menjadi rema bagi saudara. Yes, aku juga mau menerima promosi seperti yang dialami oleh Yusuf. Promosi yang dialami oleh Daud. Kalau bila Tuhan membuka pintu, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Bila Tuhan mau angkat, tidak ada satupun boleh merendahkan. Oh haleluya, kekuatanmu tidak seberapa. Kemampuanmu tidak seberapa. Modalmu tidak seberapa. Koneksimu tidak seberapa. Tapi karena engkau mau melakukan firman Tuhan, maka promosi, pintu promosi dari Tuhan itu akan datang bagimu. Kalau ada yang saudara, firman Tuhan ini atau lirik lagu ini menjadi rema bagi saudara, saudara angkat tangan dengan iman. Bapak, engkau lihat semua tangan-tangan yang terangkat. Mereka mau mengalami seperti Yusuf alami. Mereka mau alami pintu promosi terbuka bagi mereka di tahun Pedalet ini. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat hati mereka berkobar-kobar mau mengalami hal yang sama. Dengan catatan mereka mau melakukan firman Tuhan. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Oh, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Oh, jamah tangan-tangan yang terangkat saat ini, jamah mereka. Apa yang mereka impikan, apa yang diimpikan oleh Yusuf terjadi, apa yang diimpikan oleh tangan-tangan terangkat saat ini di tahun Pedalet jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan kepada kami, semangat kepada kami bahwa Tuhan buka pintu-pintu promosi bagi kami di tahun Pedalet ini, ke depan ini. Dalam nama Yesus terjadi. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya.